Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahayu, mahasiswi IKIP Siliwangi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya saat ini sedang menjalankan KKN di lokasi domisili saya, yaitu di Kelurahan Citerep, Kota Cimahi. Nah, pada siklus pertama ini, fokus kegiatannya adalah pendampingan pembelajaran siswa oleh orang tua di masa pandemi COVID-19. Nah, kegiatan yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan berdiskusi bersama orang tua. Nah, tahapan kegiatannya yaitu yang pertama perencanaan dengan saya menuliskan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada para narasumber. Nah, setelah saya menuliskan pertanyaan, saya melakukan janji untuk wawancara bersama para orang tua murid. Baru proses wawancara dilaksanakan. Nah, sebelum menyimak hasil wawancara yang telah saya lakukan, kita dengar terlebih dahulu yuk bagaimana pendapat anak-anak mengenai pembelajaran daring. Hai, perkenalkan nama saya Safa Azana, kelas 4 SD. Hai, perkenalkan nama saya Mutiara Hayu, kelas 2B. Pembelajarannya online. Belajar di rumah. Kalau aku kadang pakai WA group, kadang Zoom meeting, kadang nonton YouTube. Kalau aku kadang lihat dari WA group atau dari YouTube. Olahraga, suka matematika. Karena lebih seru, suka ngitung. Kalau aku sih nggak senang, soalnya nggak bisa ketemu sama ibu guru, sama teman-teman. Kalau aku pengen belajar sama guru, sama teman-teman di kelas. Nah, itu dia pendapat anak-anak mengenai pembelajaran daring. Ternyata mereka juga sangat merindukan ya pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung, karena katanya mereka juga ingin ketemu dengan guru-guru dan juga teman-teman. Nah, baik, kalau gitu sekarang kita simak yuk hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama 3 narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai 2 orang tua murid, yang ini dengan Ibu Ani Sumiati dan ini dengan Ibu Fitria Sulastri. Oke, kita langsung mendengarkan pendapat mereka mengenai pembelajaran daring ya. Oke, menurut ibu-ibu yang di sini, pembelajaran daring itu apa sih? Belajar daring itu belajar dari rumah ya. Iya, belajar secara online. Ya. Oh iya. Lalu bagaimana teknis pembelajaran daring yang anak-anak ibu lakukan saat ini? Pembelajaran melalui WA ya sekarang, melalui YouTube. Emang sih terkadang susah juga ya anaknya, kadang ribet. Apalagi susah kalau punya anak kecil ya. Kalau ibu? Iya sih, kadang-kadang kan kalau anak-anak di rumah kan kadang moodnya lagi baik, kadang nggak baik. Terus apalagi orang tuanya kan, kadang orang tua menyampaikannya kadang suka kesel, emosi juga kadang. Terus menurut ibu ini apakah efektif nggak sih? Cukup efektif nggak pembelajaran daring ini? Kalau menurut saya kurang sih, soalnya pemahaman kita kan beda ya sama guru, cara mengajarkannya juga beda. Kalau guru kan mungkin lebih apa sih? Lebih sabar. Kalau kita kadang suka pakai emosi juga, jadi ke anaknya juga beda lagi. Kalau ibu sendiri gimana? Iya sih, kalau menurut saya ya cepat-cepat masuk sekolah lah, supaya anak juga nggak bosan kalau di rumah. Kalau di sekolah kan anak-anak banyak temen, ada sosialisasinya juga, ada bermainnya juga, nggak bosan. Oh iya. Kalau misalkan selama ini bagaimana sih cara ibu-ibu untuk mengkondisikan anak sebelum belajar supaya mereka tuh siap gitu setiap hari belajar? Ya, kalau pagi-pagi biasanya anak-anaknya suruh mandi, sarapan dulu. Tapi kalau beres sekolah, ya namanya juga anak-anak. Langsung main. Langsung main. Tugas selesai langsung kabur. Gitu. Lu
pertanyaan terakhir nih, bagaimana harapannya pembelajaran selanjutnya nih di masa pandemi? Tentunya kan kita juga sebagai orang tua mungkin jenuh ya mengajarkan anak gitu di rumah dengan tugas orang tua, ada yang bekerja mungkin atau ada menjadi ibu rumah tangga. Nah, harapan ibu-ibu semua kayak gimana sih untuk kedepannya? Pengen cepet-cepet masuk sekolah lagi aja biar Normal lagi gitu ya? Jangan lama. Iya, pengen masuk sekolah aja lah, kasihan juga anak-anak. Biar ketemu teman-temannya, terus kita juga ya saling itu sama guru-gurunya juga gitu. Oke. Baik kalau gitu, terima kasih atas waktunya untuk wawancaranya. Sama-sama. Nah, untuk narasumber ketiga ini, saya akan mewawancarai Teh Devi yang kesehariannya membantu pembelajaran online keponakannya. Langsung aja ya. Teh, pertanyaan pertama nih, apa sih yang Teh rasakan saat pembelajaran online? Kalau saat ini, kalau untuk dampak untuk anaknya ya, anak emang nggak terlalu semangat seperti biasanya dia pergi ke sekolah atau gimana. Kadang anak tuh merasa karena di rumah waktunya biasanya buat istirahat, jadi agak sedikit sulit gitu. Tapi kalau sudah contohnya udah ketemu teman-teman nih di Google Meet, dia kan senang lihat temennya, lumayan interaktif juga sih. Gitu. Jadi Iya. karena frame anak mungkin di rumah untuk istirahat gitu ya, jadi Iya. kadang ada malasnya ya. Iya. Terus Awal-awalnya aja agak sulit, ayo belajar gitu, jadi kayak gimana gitu. pekondisian awalnya Iya, mungkin. pekondisian awal. Kalau teknis pembelajaran online-nya yang dipakai misalkan aplikasi atau apa aja Teh? Pakai aplikasi Google Meet biasanya. Kalau untuk video call juga, lalu ada juga Jamboard. Iya, gitu. Jamboard dan WA juga. WA Ya, group juga. iya, gitu. WA group juga. Biasa. Kalau misalkan bagaimana sih tahap pengkondisian ponakan Teteh nih buat setiap belajar, misalkan pagi-pagi sarapan dulu harus segala macam, mandi, pakai seragam gitu. Kalau untuk seragam sih dibebaskan ya, alhamdulillah. Kalau dari sekolah emang asalkan rapi, dan mungkin ya pagi-pagi mandi dulu, sarapan dulu, mungkin biar anak lebih ya punya tenaga, biar bisa buat berpikir juga ya. Kan kalau udah mandi fresh juga gitu, biar anak gak malas gitu, gak kelihatan malas. Lalu yang terakhir mungkin ya, harapannya apa sih Teh tentang pembelajaran online ini? Ya mungkin ya gurunya lebih kreatif lagi. Jadi anak kan nggak bosen ya, apalagi kalau online tuh kan kalau itu aja jadi bosen, jadi gimana. Tapi kalau gurunya lebih kreatif lagi, jadi anaknya juga lebih semangat lagi buat belajar, jadi gak gampang bosen pelajarannya. Ya model pembelajarannya gak seperti itu aja. Makasih kalau gitu Teh waktunya atas wawancaranya, mungkin sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Nah, itu dia hasil wawancara saya bersama 3 narasumber. Nah, selain saya melakukan wawancara, saya juga memberikan sedikit tips sharing gitu ya, agar pembelajaran daring berlangsung secara optimal. Nah, Ibu sebelumnya makasih ya waktunya atas waktu wawancara. Nah, sekarang saya ingin berbagi tips nih. Pastinya tips karena ibu-ibu di sini pasti yang udah berpengalaman gitu ya belajar bersama anak gitu. Nah, ini beberapa tips, ada 5 tips untuk agar anak belajar secara online dengan maksimal. Yang pertama, perhatikan jadwal belajar anak. Misalkan kalau anak ibu belajar mulai jam berapa? Jam 7. Jam 7, kalau Jam jam 8. ya berarti sebelum jam 7 dan jam 8 itu si anak harus sudah siap, misalkan sudah mandi, sudah sarapan, keadaan fokus belajar gitu, supaya mereka juga siap untuk menerima materi-materi nanti dari gurunya. Dan yang kedua, berikan ruang belajar anak gitu.
hindari gangguan-gangguan yang mungkin mengganggu nanti anak saat belajar, misalkan kayak suara televisi atau enggak gangguan teman-temannya mungkin di luar yang sedang bermain yang tidak bersekolah. Ya, bisa tuh teh, kita kan bertetangga, masa kita gitu ya. iya, masa kita kan bertetangga, masa belajar nggak boleh main dulu di sini. Iya. Nggak bisa juga kayak gitu. Kadang kan ada yang nangis, ada apa namanya bertetangga. Gitu. Jadi itulah susahnya belajar Belajar online di yang rumah, gangguan ya. gitu. Susahnya Ada, kayak gitu. pasti ada aja sih gangguan. Ada, misalkan selama ini ibu mengatasinya bagaimana? Ya paling belajarnya kalau enggak di kamar, kalau enggak ya mungkin ntar tunggu dulu gitu, tunggu sebentar. Paling kayak gitu ya. Iya kalau anaknya yang mudah diatasi ya, kalau enggak kan malahan nangis. Gitu. Berarti selama ini bisa ya dengan misalkan memisahkan ruang belajar anak, belajar dulu di kamar gitu ya. Jadi kan Iya. sedikit mengurangi kebisingan mungkin ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perhatikan screen time anak. Ibu sebelumnya pernah mendengar istilah screen time belum? Belum. Ya, jadi screen time ini istilah berapa lama sih anak menatap layar gitu, harus dibatasi, entah itu untuk keperluan sekolah ataupun bermain, misalkan bermain gadget ya, handphone atau laptop atau televisi. Nah, itu harus dibatasi, misalkan satu hari berapa jam gitu, supaya mata anak juga nggak lelah gitu. Nah, tips yang keempat adalah gunakan media belajar anak yang disukai. Misalkan kalau memang ada di YouTube video pembelajarannya ya tidak apa-apa ya, selama ini juga pasti ya. Iya, menggunakan itu. iya. selama ada. pembelajaran daring seperti itu. Oke. Nah, dan tips yang selanjutnya adalah beri penghargaan. Misalkan anak sudah selesai nih mengerjakan tugasnya, jangan lupa minimal kamu hebat gitu, atau kamu luar biasa hari ini belajarnya, kayak gitu. Jadi kasih penyemangat juga buat Ya, anak. betul. Nah, biar anak-anak juga tetap semangat setiap harinya. Nah, mungkin segitu aja tipsnya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Terima Iya, kasih sama-sama. sudah menjadi narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian serangkaian kegiatan KKN siklus 1 yang telah saya lakukan, mulai dari perencanaan, lalu pelaksanaan, hingga pembuatan laporan. Dapat disimpulkan bahwa dari wawancara yang telah saya lakukan, para orang tua mayoritas mengalami kendala yang sama dalam pembelajaran daring. Misalnya ada beberapa gangguan gitu ya dari lingkungan sekitar yang dapat mengurangi konsentrasi anak, dan juga para orang tua merasa belum dapat mendampingi anak belajar secara optimal dengan segala keterbatasan mereka, dengan kesibukan mereka gitu ya. Nah, demikian kegiatan KKN siklus 1 yang telah saya lakukan. Sampai bertemu di siklus KKN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.